Cerita Abu Nawas menjebak seorang pencuri. Pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak ada yang berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya, maka dia akan merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri, jika sang pencuri bersedia mengembalikannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya. Kini kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan apabila saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa yang berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya kandas, sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram karena ia yakin jati dirinya tak akan ada yang tahu. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah ia juga berpura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita, sedangkan kita tidak. Seorang penduduk berkata kepada hakim setempat, "Kenapa Tuan Hakim tidak meminta bantuan Abu Nawas saja?" Kata si penduduk. "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" Kata hakim itu balik bertanya. "Kemana dia?" Tanya orang itu. "Dia ke Damaskus," jawab si hakim. "Untuk keperluan apa?" Orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata si hakim. "Kapan ia datang?" Tanya orang itu lagi. "Mungkin sekitar 2 hari lagi," jawab si hakim. Kini harapan bertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa semua emas yang berhasil ia curi. Tetapi ia membatalkan niat karena dengan menyingkir ke luar daerah berarti sama halnya dengan membuka topeng dirinya sendiri. Ia lalu bertekad tetap tinggal apapun yang akan terjadi. Abu Nawas telah kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas itu. Hati pencuri uang emas itu bertambah berdebar. Tak karuan mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat. Besokan harinya semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah. Setelah masing-masing mendapat satu tongkat, Abu Nawas berpidato di hadapan mereka. "Hai saudara-saudaraku, tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat-tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian," kata Abu Nawas. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa, tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata, walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras. Kemudian ia memutuskan untuk memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu, tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi hari, semua orang berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia memuji kecerdikan dia sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui si Abu Nawas. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri, Abu Nawas segera mengetahui karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan memotong pada tongkatnya karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana.
Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga korban pencurian tersebut, sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Terima kasih.